Kita lanjutkan pembahasan kita di kajian kita. Insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas tentang kompleks atau ikatan psikologis. Jadi jiwa kita itu kadang dia terikat dengan banyak hal, baik kita sadari ataupun tidak kita sadari. Padahal di dalam diri kita itu kan ada yang namanya kolbu sebagai raja. Tetapi seringkali raja itu tidak berkuasa karena dia terikat dengan bawahan-bawahannya. Nggak enak sama bawahannya, nggak bisa ngelarang keinginan bawahannya, ya, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan ikatan-ikatan psikologis. Dari mana ikatan-ikatan ini bisa muncul? Karena memang pada dasarnya manusia itu kan memiliki naluri dan juga kebutuhan organik, kebutuhan fisik yang ingin untuk dipenuhi. Ya. Ketika pemuasan akan kebutuhan itu tidak tercapai sesuai dengan fitrah manusia, atau ketika pemenuhan kebutuhan itu berlebih, jadi pemenuhan kebutuhan itu kalau kurang dan berlebih, itu nanti akan bisa merusak keseimbangan dalam jiwa dan raga kita. Ketidakseimbangan ini nanti pada akhirnya akan memunculkan tekanan, kemudian kecemasan dalam jiwa, atau bahkan sampai penyimpangan dalam perilaku. Jadi bukan hanya sifatnya psikis nantinya, sampai nyimpang perilakunya. Nah, inilah yang disebut dengan kompleks psikologis atau keterikatan psikologis. Ada yang menamakan kompleks psikologis ini dengan sumber dan penyebab emosi-emosi sadar serta tindakan-tindakan perilaku patologis sebagai kompleks psikologis. Ada yang mendefinisikannya seperti itu. Tetapi kalau kita mau gampangannya ya, ini keterikatan jiwa. Kalau itu kelekatan ya, attachment-nya. Ini beda. Jadi keterikatan jiwa kita itu terikat dengan keinginan-keinginan yang ingin memenuhi dan lain sebagainya tadi. Nah, kalau di Quran nanti itu ada disebut dengan uqbah, ada disebut dengan taghut, ada yang disebut dengan syahwat, ada disebut dengan hawa, dan juga arbab. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk keterikatan jiwa. Iya, keterikatan psikologis kita. Nanti akan kita bahas satu persatu ya, insya Allah. Misalkan di dalam Quran surah Al-Balad ayat 11 sampai 16. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri keterikatan jiwa terhadap kekikiran atau kebakhilan. Nah, ini karena jiwa kita kan terikat ya dengan al-bukhl, kebakhilan dan juga kekikiran. Jadi kalau di bahasa Arabnya keterikatan atau kompleks jiwa itu disebut dengan al-uqad an-nafsiyah. Uqad itu kan akad, ikatan ya. Jadi jiwa kita terikat dengan sesuatu. Di dalam Quran surah Al-Balad ayat 11 sampai 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaqtahamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah." Maka mengapa ia tidak menempuh al-'aqabah? Biasa disebut atau diartikan dengan jalan yang mendaki. Wa ma adraka mal 'aqabah. Tahukah engkau apa itu jalan yang mendaki itu? Jalan mendaki ini Allah sebutkan sebagai fakku raqabah. Di antaranya adalah dengan memerdekakan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Atau memberi makan pada waktu kelaparan. Yatiman dza maqrabah. Juga kepada anak yatim yang memiliki, terutama yang memiliki hubungan kerabat ya. Au miskinan dza matrabah. Atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Jadi di sini ternyata jiwa manusia itu juga kadang ada yang terikat dengan
kekikiran dan kebakhilan, sehingga dia tidak mau mencoba jalan mendaki tadi, memerdekakan budak, memberi makan orang miskin, terutama dia kerabat dan lain sebagainya. Karena jiwanya sudah terikat. Ada al-uqad an-nafsiyah. Tadi di awal apa penyebabnya diantaranya? Pemenuhan ya. Ada pemenuhan yang tidak tercapai. Keinginannya begini, tapi tidak tercapai, akhirnya menimbulkan keterikatan tersebut. Kemudian di dalam ayat yang lain ini ikatan yang sifatnya seksual. Kemudian ada ikatan dengan kekuasaan, ketamakan dan lain sebagainya. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Dijadikan indah, zuyyina linnas. Jadi ketika dijadikan indah itu memang kita ada keterikatan di situ. Ada ikatan jiwa terhadap apa? Hubbus syahawati minan nisa. Iya, kecintaan terhadap syahwat lawan jenis yang sebenarnya. Bukan hanya wanita, karena wanita juga kadang terikat dengan laki-laki. Wal banin, anak-anak. Wal qanatirul muqantarah, harta yang banyak, baik itu dari al-zahab ataupun fiddah, emas dan perak. Wal khailil musawwamah. Ya. Al-khail al-musawwamah ini mewakili kuda pilihan atau mewakili kendaraan mewah. Wal an'ami wal harth, hewan ternak dan juga sawah ladang, aset. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Ini semuanya adalah kesenangan hidup di dunia yang sering menjadi pengikat-pengikat jiwa kita. Ya, al-uqad an-nafsiyah. Wallahu indahu husnul thawab. Nah, husnul ma'ab ya. Dan di sisi Allah ada sebaik-baik tempat kembali. Jadi penutup ayat ini sebenarnya adalah terapinya. Terapi yang sifatnya terapi kognitif. Memberikan janji. Jadi ketika jiwa kita itu ada terikat dengan banyak hal tadi, kemudian untuk melawannya Allah mengatakan, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya itu ada sebaik-baik tempat kembali. Jadi memang ini indah, memang mengikat, tapi ingat nanti di akhirat di sisi Allah itu ada sebaik-baik tempat kembalinya, nanti ada sesuatu yang lebih indah dibandingkan apa yang menarik tadi ya, lawan jenis, anak-anak, harta yang bertumpuk-tumpuk dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sudah ketemu kata ukbah, ketemu kata apa tadi? Ketemu kata syahwat tadi yang biasanya menjadi ikatan-ikatan jiwa. Nah, kemudian ada juga kata arbab. Ini jamak dari Rob, Tuhan. Maksudnya adalah Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan ada juga yang disebut dengan taghut. Jadi arbab dan taghut ini ada sesuatu yang seharusnya tidak menjadi saingannya Allah. Tetapi di sini menjadi saingannya Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi salah satu ikatan yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah." Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Jadi orang-orang alim dan rahib-rahib itu dijadikan sesuatu yang mengikat jiwa mereka karena dijadikan sebagai Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga Al-Masih putra Maryam juga dijadikan Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Ini orang dulu ya. Tapi kalau orang modern ini jauh lebih ini lagi. Yes. Kalau itu kan menjadikan orang alim
ahli agama, kemudian Nabi Isa sebagai tandingannya Allah. Kalau sekarang, orang itu bukan menjadikan itu, lebih rendah lagi. Mereka menjadikan harta. Harta, kemudian apa lagi? Iya, sebagai arbab. Jadi lebih rendah lagi. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia, yakni Allah ya. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian di dalam Quran surat An-Nisa ayat 60 Allah juga berfirman, Alam tar ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka itu ingin atau berkehendak untuk berhakim kepada taghut. Jadi mencari hukum itu kepada selain mereka berhukum kepada taghut. Padahal waqad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut itu. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Nah, ini ya karena memang setan itu menyesatkan manusia menuju kesesatan yang sangat jauh. Jadi sampai masalah hukum itu juga menjadi keterikatan dalam jiwa kita. Bukan berhukum kepada Allah, tapi hukum pada taghut. Misalkan contoh yang sering dijadikan contoh itu kan apa? Harta gono gini gitu ya. Perempuan yang ingin mendapatkan jatah harta, dia akan berhukum dengan hukum gono gini. Padahal kalau dalam hukum Islam ada enggak? Nah, enggak ada. Tapi ketika dia ingin mendapatkan manfaat karena sudah ada keterikatan tadi, dia akan berhukum pada hukum taghut, bukan hukumnya Allah. Ini contoh, salah satu contoh, masih banyak contoh-contoh yang lain. Kecuali kalau emang dia punya peran untuk membeli aset itu kan begitu, itu baru ada. Jadi bagi berapa persentasenya kan. Bono gini kan otomatis. Iya kayak gitu. Meskipun si perempuan tidak punya andil, asal dia beli aset setelah nikah, itu ada ininya. Ya. Bisa menggugat lah kan sekalian ini. Ini taghut ya. Nih. Semua ayat yang berbicara tentang al-hawa, maksudnya adalah hawa nafsu ya. Sebenarnya ayat itu sedang melambangkan syahwat yang mengarahkan seseorang pada keterikatan jiwa. Jadi syahwat ini. Nah, di sini juga disebutkan bahwasanya kompleks psikologis atau ikatan psikologis itu tidak lain adalah pelampauan hawa nafsu dan ketakutan psikologis atas akal serta penguasaan terhadapnya. Jadi pelampauan hawa nafsu, artinya hawa nafsu itu melampaui fungsinya. Yang harusnya wilayahnya hanya ini, dia melampaui batas. Termasuk ketakutan-ketakutan yang ada pada diri manusia itu kemudian menguasai apa di sini tadi? Ya, menguasai akal. Jadi kadang akal itu sudah nggak ini. Nah itu kan nggak boleh kata akalnya. Nah tapi kan syahwatnya berkata lain, ketakutannya pun berkata lain. Sehingga ada juga yang mendefinisikan kompleks psikologis atau keterikatan psikologis itu sebagai sejumlah gambaran mental atau emosi yang tertekan yang muncul dari situasi-situasi konfliktual dengan muatan afektif yang besar.
yang mempengaruhi pemikiran seseorang dan mewarnai perilakunya dengan corak penyimpangan dan ketidaknormalan. Jadi paham ya? Ya. Jadi sejumlah gambaran mental itu kan ini ya, sejumlah gambaran mental dan emosi yang tertekan. Jadi gambaran itu kadang bisa nyata, bisa tidak nyata. Hayalan. Kayak ketakutan itu kan kadang nyata dan tidak. Dalam diri. Iya. Dalam diri itu tidak nyata. Pikiran doang. Maksudnya kadang pikiran doang. Apa yang ditakuti itu belum tentu terjadi. Jadi ada gambaran, kemudian juga ada emosi. Emosi kan banyak macamnya itu. Yang muncul dari situasi konfliktual. Iya, jadi ada konflik, kemudian memicu ini tadi mental, memicu gambaran-gambaran tadi ya. Dengan muatan afektif yang besar. Afektif ini kan ini ya, perasaan. Yang bisa mempengaruhi pemikiran seseorang. Sehingga kognitifnya pun terpengaruh. Yang harusnya kognitif normal itu kan 1 tambah 1 sama dengan tapi karena emosi dan afektifnya tadi 1 tambah 1 bagi dia bukan 2, tetap aja 1. Nah, terpengaruh ini kan. Dan juga mewarnai perilaku, behavior. Yang harusnya melakukan apa jadinya melakukan yang lain. Nah, dengan corak penyimpangan dan ketidaknormalan. Misalkan begini, lihat kerabatnya butuh pertolongan. Seharusnya dia memberikan pertolongan. Tetapi karena mungkin pernah terjadi situasi konflik dalam dirinya di suatu masa, kemudian itu menimbun gambaran-gambaran mental, kemudian emosi, muncullah ketakutan-ketakutan. Nanti kalau saya bantu, nanti saya ini, atau justru nanti dia tersinggung. Akhirnya mengalihkan, mewarnai yang tadinya seharusnya dia membantu, jadi tidak membantu. Misalkan begitu. Sebenarnya selalu negatif atau sebagai bentuk waspada? Kalau sudah di sini penyimpangan dan ketidaknormalan, itu berarti negatif. Sudah tidak rasional. Nah, di sini ada contoh nyatanya. Di antara contoh yang banyak itu, sini disebutkan salah satu contohnya adalah inferioritas. Perasaan rendah diri ya. Ini contohnya adalah inferioritas. Ini suatu keadaan emosional yang menguasai seseorang akibat perasaannya terhadap kekurangan yang nyata atau hanya sebatas khayalan. Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Meskipun dia ada kekurangan secara nyata ataupun kekurangan itu hanya di pikirannya dia, mengakibatkan dia minder, merasa inferior. Hal seperti ini akibatnya apa? Menekan emosinya. Yang tadinya dia pengen apa, dia tekan. Sehingga menjerumuskannya ke dalam neurosis, penyakit kejiwaan. Yang tingkat keparahannya ini juga bisa berbeda-beda ya. Nah, kebanyakan ini di anak-anak biasanya. Tapi kalau tidak beres nanti sampai besar biasanya. Iya. Itu efeknya ke dokternya itu minder itu tadi. Iya. Tapi kalau misalkan kayak enggak misalkan beda sama malu loh ya. Iya, maksudnya gitu. Ya. Kita sekarang sebagai istri tidak boleh talkback gitu, membantah, menjawab, gitu. Maksudnya kayak gitu karena kan kita ya menekan emosi. Nah itu biasanya efeknya apa tuh kalau hopeless. itu nggak boleh juga sebenarnya kayak. Nanti ya tingkat keparahannya. Sebenarnya dikasih tahu cara
ini jadi kayak kalau sekarang tuh bilang istilahnya ini patriarki. Patriarki, Nah, gitu. berkuasa ini. Iya, jadi kesannya kita itu perempuan itu seperti seakan-akan tidak bisa mengutarakan atau membantah pokoknya iya nurut aja karena katanya kan kita kalau isi kita sama suami kita bebas milih saudara gitu. Oh iya, itu parsial dalam mengambil dalil. Nanti kan ada wilayahnya sendiri. Ketika Ummu Salamah memberikan masukan untuk Rasul kan gitu. Ini sedikit berbeda dengan apa yang dipahami oleh psikoanalisis ya. Psikoanalisis dan Freud itu punya pemahaman bahwasanya ikatan-ikatan psikologis seperti ini atau kompleks psikologis itu kan menurut mereka itu ranahnya alam bawah sadar. Padahal sebenarnya tidak demikian. Banyak kok orang itu sadar sebenarnya saya begini itu sebenarnya saya tahu. Gitu. Tapi hanya karena ikatan tadi itu terlalu menguasai. Untuk melepaskan diri dari ikatan tersebut. Atau bisa jadi less motivation gitu nggak sih? Males gitu, males. Ya. Dan dia minder gitu jadi dia emang males aja. Ini males ngelawan diri sendiri. Kalau ini kan tentang diri sendiri sebenarnya, bukan orang lain. Nah, ini unik sebenarnya. Nah, jiwa manusia itu hidup dalam pertarungan yang hampir terus-menerus antara ikatan-ikatan ini, ya ikatan-ikatan yang menguasai dengan upaya untuk terbebas dari ikatan tersebut. Betul enggak? Jiwa manusia ini itu dalam pertarungan yang terus-menerus antara ikatan-ikatan yang ingin menguasai jiwa dengan usaha untuk terbebas dari ikatan tersebut. Ini kan tarung terus itu. Ya, kalau berhasil berarti kita bisa terbebas dari ikatan tersebut. Kalau gagal berarti ikatan tersebut akan terus bersembunyi di balik gejala-gejala dan tanda-tanda penyakit. Terus ngumpet dia, tetap menguasai tapi ngumpet. Nanti kalau ada konflik muncul. Penyimpangan kognitif sama penyimpangan perilaku. Apapun. Iya. Nah, caranya menyadari. Ya. Nanti kadang akhirnya dia bisa berubah juga. Jadi kompleks psikologis atau ikatan-ikatan psikologis ini juga bisa berubah menjadi lawan. Menjadi kebalikannya. Misalkan gini ya. Ini kalau nggak bisa lepas ya, nanti ikatan psikologis tersebut bisa berubah menjadi kebalikannya melalui apa yang disebut sebagian orang sebagai proses kompensasi. Bisa jadi. Seperti berubahnya kompleks kekurangan materi menjadi kompleks kerakusan. Ikatan kerakusan, ketamakan, dan kekikiran. Nah, kompleks atau ikatan kelemahan menjadi kompleks kesombongan dan keangkuhan. Iya, kompleks kekurangan kasih sayang menjadi kompleks keinginan menyakiti, kepuasan, dan kesombongan. Karena saya terus terikat merasa kurang, akhirnya itu berubah menjadi ketamakan.
Kan? Ya, Pak. Bagi dia adalah kompensasi. Orang paling sombong itu biasanya sebenarnya dia tuh di balik itu dia ada merasa kurang melalui kesombongannya. Iya. Nah, dia merasa dulu pernah kurang kasih sayang, merasa tersakiti, dibalik dengan ingin menyakiti orang lain sebagai kompensasi. Dulu dia normalnya tuh dulu dia itu sebenarnya masya Allah ya udah hidupnya panjang gitu kan. Terus dia tahu agama waktu SMA gitu ya. Tapi begitu sudah kuliah, udah biasa karena dia keluar negeri sudah berubah semua gitu. Jadi kayak gitu melepaskan begitu rasa mungkin dia ya terikat. Awalnya dia seperti juga kita nggak orang tuanya nggak ngasih tahu dulu karena rasa gitu. Iya. Jadi ini ya. Itu tadi. Yang tadi berbaca di kadang juga bisa saling berbaur sehingga kompleks dan lawannya berada dalam satu jiwa. Ini yang disebut dengan dualitas perasaan dan perilaku. Nah itu kalau misalkan sudah kayak gitu Ustaz, yang bisa maksudnya orang sekitarnya tuh yang harus sadar akan dia nih hidup ini kekurangan dia atau dari diri dia sendiri yang memang harus sadar. Dua-duanya. Dan seperti inilah keadaan kebanyakan jiwa manusia. Kebanyakan orang begini. Apa itu memang pangkal ujian? Baik yang sehat maupun sakit ada. Nanti perbedaannya hanya pada tingkat keseriusan, keparahan, dan kekacauan antara yang satu dengan yang lain. Semuanya ada. Kalau yang tadi masuk ke neuro itu gimana maksudnya? Sudah levelnya ke Parah berarti ya, patologis. Insya Allah ya. Bahkan ada studi dalam psikologi yang membuktikan bahwa manusia itu pada dasarnya menderita, sengsara dan cemas di semua masyarakat. Kecuali sedikit sekali, karena mereka mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang taat pada perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan. Ya. Jadi sejauh mana seseorang mengikuti ajaran Allah yang hakiki, maka sejauh itu pula ia akan tentram dan bahagia. Dan sejauh mana seseorang menjauhi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan semakin cemas dan menderita. Jadi Al-Quran Allah turunkan itu bukan hanya untuk ngajarin kita ibadah. Memang dia dari langit diturunkan ke bumi untuk membebaskan kita dari keterikatan-keterikatan, luka-luka batin selama kita hidup di dunia ini. Makanya di dalam Quran surah Toha ya, ayat 123 dan 124 itu Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan yashqa, celaka. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya ada kehidupan yang sempit. Nanti di ayat yang lain Al-Baqarah misalkan ayat 38 Allah berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak akan ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Jadi perlu kita kaji nanti ayat-ayat yang memang dia secara khusus membebaskan kita dari kompleks psikologis tadi, keterikatan-keterikatan psikologis tadi.
Baik, ini sebagai penutup disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW telah memperingatkan tentang apa yang mungkin menguasai diri seseorang berupa perilaku yang tidak normal atau emosi-emosi patologis yang sumbernya adalah kompleks psikologis tadi, keterikatan psikologis. Sebagaimana yang diriwayatkan dari beliau. Beliau bersabda, ini riwayatnya At-Tabarani dan At-Tirmidzi ya. Bi'sal abdu abdun takhayyala waqtala wa nasiyal kabiral muta'al. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang berkhayal dan sombong serta melupakan yang maha besar lagi maha tinggi. Jadi untuk mengobati kesombongan sebenarnya kita harus banyak mengingat Allah yang maha besar dan maha tinggi. Jadi jangan sombong, Allah itu yang maha besar dan maha tinggi. Iya. Ekspektasi yang berlebihan lah ya, yang pada akhirnya khayalannya itu mengantarkan dirinya pada kesombongan. Nah, kemudian kalimat berikutnya, bisal abdu abdun tajabbara wa'tada wa nasyal jabbarul a'la. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang berlaku sewenang-wenang dan melampaui batas serta melupakan yang maha perkasa lagi maha tinggi. Ini pun disediakan, ini bisa jadi ini sudah mengalami perubahan dari lawannya tadi kan. Orang jadi sombong itu karena awalnya dia merasa ada kekurangan, ada kekhawatiran dia tidak dihormati dan seterusnya. Akhirnya dia menyombongkan diri. Kemudian tadi tajabaro tadi dia berlaku sewenang-wenang, mungkin karena dia merasa tadi terikat dengan perasaan tidak dicintai, tidak dihargai, tidak mendapatkan sayang, akhirnya dia berlaku sewenang-wenang. Ya, ini sudah berubah ini ya. Ya, untuk orang yang berlaku sewenang-wenang dan melampaui batas, ingat bahwasanya Allah itu maha perkasa lagi maha tinggi. Kemudian kalimat berikutnya, ya. Bisal abdu abdun saha walaha wa nasiyal maqabir wal bala. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang lalai dan lengah serta melupakan kuburan dan kehancuran dirinya. Ya, lalai dan lengah, melupakan kubur dan kehancuran. Kemudian berikutnya, bisal iya. Bisal abdu abdun ana wa nasiyal mubtada'a wal muntaha. Buruk-buruk hamba adalah hamba yang bersusah payah untuk dunia, kemudian dia melupakan permulaan dan akhir. Dari mana sih dia berawal, nanti akhirnya kayak bagaimana sih? Dia lupa itu hakikat kehidupannya. Ini tidak kalah mengerikannya. Biasal abdu abdun yakhtalut dunya biddin. Seburuk-buruk hamba juga adalah hamba yang menukar dunia dengan agamanya. Biasal abdu abdun qama'un yaquduhu. Seburuk-buruk hamba juga adalah ia yang dikendalikan oleh ketamakan. Ini dua kalimat lagi. Kemudian bi'sal abdu abdun hawa yudilluhu. Seburuk-buruk hamba juga adalah hamba yang mana dia bisa disesatkan oleh hawa nafsunya. Dan yang terakhir, bi'sal abdu abdun raghabun yuzilluhu. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang
keinginannya itu mampu membuatnya tergelincir. Ya ini umum ini ya. Orang banyak tergelincir karena keinginannya. Baik. Jadi ringkasannya kalau kita review kembali, manusia punya insting, punya kebutuhan-kebutuhan yang perlu untuk dipenuhi. Ketika pemenuhan kebutuhan itu kurang atau berlebih, ini akan menimbulkan keterikatan atau kompleks psikologis. Dan kompleks atau keterikatan psikologis inilah yang mewarnai pemikiran kita dan juga bahkan mewarnai perilaku kita menjadi menyimpang. Al-Quran yang mana di dalamnya ada petunjuk, ada syifa, sebenarnya ingin membebaskan kita dari keterikatan tersebut. Sebagai contoh, keterikatan kikir dan juga bakhil itu munculnya kenapa? Pemenuhan kebutuhan kan? Ya. Kita khawatir nanti kita kurang akhirnya terikat dengan kekikiran dan kebakhilan. Bagaimana cara Al-Quran untuk mengobati keterikatan ini? Ternyata banyak polanya, bukan hanya satu. Misalkan Allah memotivasi kita untuk sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Berarti minimal berapa? Jadi 700 kali lipat kan begitu. Ini adalah cara Allah. Kalau kamu takut kehilangan 1000, ya, padahal kalau 1000 itu kamu infakkan, itu bisa menjadi 700.000 ya. Oh iya, 700.000 ya. Oh iya. Ya 700.000. Nah dengan begini kan, mungkin tamaknya masih ini, tapi tamaknya terarahkan. Tamak dapat jadi 700.000, tapi kan di akhirat. Jangan tamaknya juga tamak di dunia. Nanti kalau kamu infakkan, nanti kamu akan dapat rezeki ini di dunia. Nah, itu salah. Arahnya salah. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Iya. Ini salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kita dari keterikatan. Kalau nenek sering bilang tuh, kalau Allah nggak balas di kehidupan saya, nanti anak-anak saya kehidupannya baik. Itu gimana Ustaz? Jadi kita memudahkan orang lain supaya nanti anak kita dimudahkan juga. Gitu. Boleh begitu? Boleh, itu memanfaatkan rasa kasih sayang kita pada anak-anak untuk berbuat baik. Tapi itu minta balasannya jadi kayak di dunia nggak sih Ustaz? Ya enggak, karena kebaikan untuk anak-anak itu kan artinya kebaikan ukhrawi juga untuk anak-anak. Ada salah seorang ulama itu sampai mengatakan begini, aku menambah sholatku untuk kebaikan anak-anakku. Iya, tapi itu sedekah gitu. Ya sama, makanya dia bersedekah. Ini kan sholat ya. Loh, kok memperbanyak sholat demi keturunannya kan intinya. Padahal sholat harusnya kalau misalkan kita kalau anak lagi ujian kita puasa gitu boleh. Puasa supaya anak itu dipermudah Allah kasih mudah dia buat Iya, itu tawasul namanya. Boleh, tawasul itu dengan amal soleh. Kita ya. Ya kita berharap sesuatu yang boleh ya, berharap sesuatu yang dihalalkan ya. Kan itu kan boleh itu kan. Kemudian kita melakukan amalan soleh supaya keinginan kita terwujud. Itu boleh. Jadi harapannya harus yang halal, amalnya juga harus yang soleh. Nah, kita tutup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.